Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang manga resmi Boruto to Blue Vortex Chapter 4, serta preview dari Chapter 5 nanti. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video kita kemarin, Boruto dan Koji telah bersiap untuk menyusun kembali rencana mereka. Setelah sebelumnya Boruto masuk ke markas kode dan terdesak, dia dipaksa untuk mundur dan menunda rencana sebelumnya. Seperti kata Koji di chapter 4 bahwa mereka mendapatkan sebuah masalah baru yang tak terduga. Kemunculan 4 musuh baru yang berasal dari Jubi, merupakan ancaman baru bagi mereka berdua, serta bagi semua orang di desa Konoha. Sementara itu di sisi yang berbeda, Kode juga berhasil melarikan diri dari 4 Shinju tersebut. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-67 ini. Semoga kalian semua menikmati video admin yang sumber informasinya berasal dari apa yang telah terjadi di manga Boruto chapter 4 kemarin dan juga adanya prediksi yang kemudian dibentuk menjadi alur cerita. Adegan pertama dimulai dengan seorang Kode yang saat ini sedang memulihkan diri di suatu tempat. Kode masih terlihat kesal setelah sebelumnya dia dikatakan selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Ucapan perempuan yang berasal dari Shinju itu masih membekas di dalam pikiran seorang Kode. Dengan ekspresi kesal Kode kemudian berkata, sial wanita itu, tampak seperti Delta yang sangat kubenci. Sifat mereka berdua, benar-benar sama dan jika perkataan Boruto memang benar, itu berarti dia salah satu orang yang terjebak ke dalam pohon suci. Akan tetapi, aku tak peduli tentang siapa yang berubah menjadi dirinya namun, wanita itu akan menjadi sebuah masalah baru yang sangat menjengkelkan. Nah seperti yang kalian ketahui, Kode juga merasa bahwa wanita tersebut memiliki watak yang sama seperti Delta. Akan tetapi, bentuk fisik serta jurus yang dia gunakan masih terlalu mirip dengan seorang Mogi. Namun, bisa dikatakan juga bahwa bisa jadi, wanita itu adalah Akebi yang merupakan anak dari Amado. Meskipun semua ini masih masuk di akal, tetap saja masih sulit untuk mengetahui lebih jauh tentang detail yang telah terjadi sebelumnya. Lalu Kode melanjutkan ucapannya dengan berkata, aku harus kembali ke tempat itu sebentar lagi. Jika aku hanya terus melarikan diri seperti ini, aku yakin pada akhirnya aku tak tahu apa-apa. Apalagi salah satu dari mereka, menyerupai tubuh seorang Ishiki Otsutsuki dan ini, bisa berupa sebuah kesempatan emas bagiku. Aku mungkin bisa bekerja sama dengan mereka, untuk menghancurkan Boruto dan semua orang yang dikenalnya. Lalu kemudian adegan beralih ke tempat Boruto dan Koji berada. Dengan ekspresi serius Koji lalu berkata, sepertinya, kau belum bisa kembali ke desa Konoha Boruto. Karena jika kau melakukan itu, maka ada kemungkinan 4 Shinju tersebut, juga muncul di Konoha dan akan menghancurkan desa itu. Boruto kemudian menjawab, akan tetapi, itu akan berakhir sama saja. Jika aku tak datang ke desa, mereka mungkin saja sedang merencanakan untuk muncul ke Konoha, dan memancing diriku dengan cara memporak-porandakan desa Konoha. Aku tentu tak akan mau menerimanya karena di sana, ada banyak orang yang telah kuanggap sebagai keluargaku. Koji kemudian menatap mata Boruto sambil berkata, kau memang benar adalah anak dari Naruto. Boruto terkejut sambil bertanya, apa sebenarnya yang kau bicarakan paman? Koji lalu berkata, jujur saja, aku memiliki sebuah ingatan yang sangat tentang ayahmu. Dalam diriku yang lain, aku melihat bahwa kau seperti ayahmu itu dan memiliki tekad yang sama. Kau juga ceroboh karena memilih turun sendiri, untuk mencoba menghancurkan monster ekor 10. Sifat tersebut, sama seperti ayahmu dan aku, mendapatkan informasi itu dari Amado sebelumnya. Boruto lalu berkata, aku tak akan pernah melupakan ayahku dan sekarang, aku harus menyelamatkan dia dan juga paman Sasuke. Mereka berdua, harus kuselamatkan apapun yang terjadi. Koji kemudian berkata, aku akhirnya mendapatkan sebuah rencana jika kita, mungkin harus bekerja sama dengan Kawaki. Boruto langsung terkejut mendengar itu, sambil menampilkan ekspresi yang serius. Boruto lalu berkata, itu adalah saran yang bagus paman dan aku juga meyakini jika itu patut untuk dicoba. Karena berdasarkan perkataan Shinju yang mirip dengan Ishiki, mereka akan mencari diriku yang telah menjadi Otsutsuki. Nah itu berarti, mereka kemungkinan akan mencari Kawaki juga, karena dia adalah Otsutsuki sepertiku. Jika itu terjadi, tak ada waktu bagi kami berdua untuk saling berhadapan antara satu sama lainnya.
Koji langsung menyambung ucapan Boruto dengan berkata, "Itu bagus dan di momen itulah dirimu datang serta mengajaknya bekerja sama." Boruto seketika tersenyum dan dia bersedia untuk pergi ke desa Konoha. Akan tetapi, Koji masih ragu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Menampilkan ekspresi yang khawatir, Koji lalu berkata, "Aku melihat jika teknik teleportasimu masih belum sempurna dan masih belum secepat seperti kakekmu." Boruto kaget sambil menjawab, "Kau benar paman dan aku harus segera menyempurnakannya." Nah, seperti yang kalian ketahui, sebelumnya Boruto berpindah menggunakan jurus teleportasi ruang dan waktu. Hanya saja, teknik yang digunakannya masih belum sempurna. Dia masih harus menunggu beberapa detik untuk mengaktifkan jutsu sebelum menggunakannya. Terlihat pada adegan di chapter 4 ini, Boruto tampak membutuhkan waktu agar bisa segera menggunakan teleportasinya. Setelah itu, Boruto kemudian menatap Sasuke yang malang, sambil menampilkan ekspresi sedih di hadapannya. Dengan ekspresi itu Boruto kemudian berkata, "Paman Sasuke, aku berjanji akan menyelamatkan semuanya. Ayah, ibu, teman-teman di desa serta dirimu, nanti melihat bahwa kita secepatnya akan kembali bersama lagi. Ini adalah misi yang berat akan tetapi, aku yakin tekad api ayah dan tekad apimu, sekarang sedang kuwarisi untuk hal-hal semacam ini." Koji yang ada di sebelah Boruto kemudian berkata, "Aku benar-benar akan melindungimu Boruto. Tapi sekarang, kau mesti harus menyempurnakan jutsu teleportasi terlebih dahulu." Nah, ada yang aneh di sini bahwa Boruto belum diperlihatkan menggunakan kekuatan portal karma miliknya. Alih-alih ingin menggunakan portal karma Momoshiki, tapi Boruto malah mempelajari jutsu teleportasi seperti Hiraishin. Apa arti dari semua itu adalah, Boruto tampaknya tak mau menggunakan kekuatan dari Momo-chan. Admin sebelumnya telah memprediksi jika Boruto memang benar tak ingin menggunakan kekuatan dari Momo-chan. Ini sama seperti Naruto dahulu, ketika benar-benar tak ingin menggunakan kekuatan milik Kurama. Nah, jika ini benar, maka Momo-chan pasti sangat kesal dengan Boruto. Padahal jujur saja, admin pribadi sangat merindukan kemunculan dari Momoshiki Otsutsuki. Dia orang yang sangat toksik, akan tetapi, itu menarik karena dia memiliki kemiripan dengan sifat Kurama dahulu. Dan jangan sampai di antara kalian yang menganggap jika Momo adalah wanita. Dia adalah Pangeran Otsutsuki dan titel seorang pangeran, tentu saja ditunjukkan kepada seorang pria, bukan wanita, apalagi seorang waria atau banci Otsutsuki. Lalu setelah itu, adegan berpindah ke markas seorang kode, dan memperlihatkan 4 Shinju tersebut di sana. Salah satu yang menyerupai Ishiki, kemudian mencoba membuat rencana yang akan mereka lakukan. Admin akan menyebutnya sebagai Ishiki kedua versi Jubi. Dia kemudian berkata, "Meskipun dia terus melarikan diri dari kita, kita akan tetap mencarinya apapun yang terjadi. Akan tetapi, sepertinya aku tertarik untuk memakan Otsutsuki lainnya." Wanita Shinju kemudian bertanya, "Apakah yang kau maksud adalah orang yang memiliki karma Ishiki?" Ishiki kedua tersebut lalu menjawab, "Kau benar dan dia saat ini sedang berada di sebuah desa. Kita bisa masuk ke sana dengan menggunakan salah satu limiter kode yang masih tersisa di sana." Lalu Shinju yang menyerupai Sasuke atau si Sasuke palsu, kemudian menyarankan agar mereka segera pergi. Namun, Ishiki kedua menyuruh agar Sasuke palsu dan Shinju yang memiliki lengan mulut, yang akan pergi lebih dulu ke desa Konoha. Sasuke palsu tersebut kemudian mengiyakan permintaannya dan sekarang, dia terlihat membuka limiternya untuk pergi ke sana. Lalu setelah itu, adegan berpindah ke desa Konoha, sambil memperlihatkan tim Shikadai bersama dengan Himawari. Sebelumnya pada chapter 3 yang lalu, mereka diperintahkan oleh Shikamaru untuk menghancurkan semua tanda cakar kode yang tersisa. Mereka pergi melakukannya, akan tetapi, Kawaki tak ikut bersama dengan kelompok itu. Akibatnya, Shikadai dan timnya mengalami kesulitan karena tanda cakar itu hanya bisa musnah jika dikecilkan oleh kekuatan mata dari Kawaki. Dengan ekspresi kesal Shikadai lalu berkata, "Sebenarnya, apa yang terjadi pada Kawaki di sana?" Inojin yang berada di sebelahnya juga mengeluh sambil berkata, "Jika begini terus, tanda cakar ini tak pernah hilang dari desa kita. Meskipun kita menghancurkannya, itu masih saja muncul dan bertahan." Dan ketika mereka sedang asyik-asyiknya berbincang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Seseorang tersebut adalah salah satu Shinju yang menyerupai seorang bak dan dia memiliki ciri khas berambut botak dan memiliki lengan seperti mulut. Shikadai, Inojin, Chocho dan Himawari seketika terkejut melihat kedatangannya. Nah, untuk kali ini, admin memprediksi jika 4 Shinju tersebut akan muncul ke desa Konoha untuk mencari Kawaki juga. Dan bisa jadi, mereka bertujuan untuk memancing kedatangan Boruto ke sana.
Lalu setelah itu, Shinju tersebut seketika menyerang Himawari menggunakan kekuatannya. Himawari terkejut akan tetapi, Shikadai langsung berdiri di hadapan Hima, dan terpaksa terkena serangan langsung dari Shinju tersebut. Shikadai terpental jauh, sambil terbentur di antara bangunan rumah warga. Chocho dan Inojin berteriak memanggil namanya, sambil menggendong Himawari untuk menjauh dari tempat itu. Kemudian, adegan beralih ke tim sensor Konoha dan mereka mendeteksi adanya cakra besar baru yang muncul di tempat tim Shikadai berada. Mereka lalu melaporkan itu kepada Shikamaru dan Kawaki di kantor Hokage. Tim sensor kemudian berkata, kami mendeteksi adanya cakra besar yang menyerupai Jubi, muncul di sebelah barat desa Konoha. Shikamaru, Sarada, dan Kawaki terkejut mendengar laporan dari tim sensor dan Shikamaru, kemudian bertanya tentang bentuk fisik serta lokasinya. Tim sensor kemudian menjawab, dia memiliki tampilan fisik yang berbeda dari para Sumeaka yang muncul. Untuk posisinya, dia berada di tempat tim Shikadai dan Nona Himawari berada. Kawaki sangat terkejut mendengar itu dan dia menampilkan ekspresi khawatir serta langsung pergi ke sana. Shinju yang menyerupai bak tersebut, diperlihatkan langsung memakan beberapa Sumeaka yang ada di sana. Ternyata, dia melakukan itu agar dirinya kembali menjadi lebih kuat karena Sumeaka-Sumeaka tersebut merupakan pecahan Jubi dan sumber sebuah cakra. Lalu setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-68 nantinya. Bagi kalian yang tak sabar menunggu prediksi part berikutnya, mohon untuk subrek channel ini agar nantinya, kalian langsung mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.